Kita mau sama-sama belajar yaitu tentang hati nurani. Dalam Kisah Para Rasul 23 ayat yang pertama, sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Dan kita lompat Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi dua ayat sekaligus, peristiwanya yang satu Paulus dia diadili oleh rekan-rekan sebangsanya, oleh mahkamah agama. Dia berkata bahwa aku sampai sekarang tetap hidup dengan hati nurani yang murni. Yang kedua, dia dihakimi oleh penguasa. Dia berkata bahwa dia senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudara, luar biasa dua pernyataan ini. Dan inilah yang harus menjadi panutan kita. Sebagai orang percaya, kita harus berusaha, harus belajar untuk kita hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Nah, apa hati nurani itu? Dalam bahasa Inggris dipakai kata conscience. Kata conscience itu ada hubungannya dengan kata conscious. Conscious itu artinya sadar, siuman. Lalu bahasa Indonesia seringkali juga dipakai kata suara hati. Nah, saudara-saudara, kalau saya simpulkan, maka hati nurani itu adalah kesadaran terdalam yang Tuhan berikan di dalam hati manusia untuk dapat membedakan apa yang baik dan apa yang jahat, apa yang benar dan apa yang salah. Mana yang baik yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak baik, yang jahat. Dan bukan cuma itu saja, hati nurani ini juga mendorong manusia supaya manusia ini bisa memilih yang baik, bisa memilih yang benar, tidak memilih yang jahat, tidak memilih yang tidak baik. Nah, inilah saudara-saudara hati nurani itu. Jadi hati nurani ini ada di dalam setiap kehidupan manusia. Apakah dia anak Tuhan, apakah dia bukan anak Tuhan. Ada orang bertanya, bagaimana orang yang belum percaya? Bagaimana besok pengadilannya? Kalau diadili oleh Tuhan berdasarkan apa? Dia belum mendengar Injil. Tuhan akan mengadili berdasarkan hati nurani. Tentu Tuhan tidak akan mengadili berdasarkan Injil karena dia belum pernah mendengar Injil. Tapi Tuhan akan mengadili berdasarkan hati nurani. Hati nurani itu bersama-sama dengan Roh Kudus. Ini orang percaya yang punya Roh Kudus. Dia bersama dengan Roh Kudus, dia menjadi saksi. Dia tidak bisa dikompromi, saudara. Ya salah, dia akan tetap berkata salah. Benar akan tetap berkata benar. Kita baca Kejadian pasal 2 ayat 16 ayat 17. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan engkau makan. Pertama-tama kalau kita membaca ayat ini kita melihat kemurahan Allah yang luar biasa. Saudara. Ada berapa jenis pohon di dunia ini? Ada berapa jenis buah? Tidak terhitung ya. Jadi ada sekian tidak terhitung banyaknya tanaman, buah-buahan, tapi Tuhan cuma memberi satu larangan. Jadi tidak sulit sebenarnya. Tuhan begitu baik, begitu murah. Dari sekian ribu, mungkin puluhan ribu tanaman yang ada di seluruh dunia yang tumbuh di Taman Eden, Tuhan cuma bilang satu ini jangan dimakan. Kalau saya pikir, saudara, ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, hati nuraninya mungkin ada, tapi tidak berfungsi. Mengapa demikian? Karena mereka tidak mengenal kejahatan, mereka tidak mengenal dosa. Karena mereka cuma mengenal yang baik, yang benar. Tidak ada yang perlu dibedakan di sini. Makanya dikatakan apa? Manusia Adam dan Hawa itu berhubungan dengan bebas dengan Tuhan. Tidak ada sekat. Tetapi ketika dia makan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan perkataan firman Tuhan. Pohon ini namanya pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan dengan definisi kita tadi tentang hati nurani.
Ketika dia makan pohon itu, dia melanggar perintah Allah, dosa masuk, maka dosa itu membangkitkan kesadaran akan dosa dan berfungsilah di sini hati nurani itu. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan sejak saat itu mereka mengerti ini jahat. Jadi saudara, paling tidak mulai saat ini hati nurani itu mulai berfungsi. Karena yang jahat sudah mulai masuk. Dan bukan cuma itu saja, ketika dosa masuk, dia bukan hanya membangkitkan hati nurani ini, tetapi sekaligus dosa itu mencemarkan hati nurani. Jadi ketika mereka mulai makan buah itu, mereka tahu mereka berdosa, maka apa yang terjadi saudara? Ketika Allah datang ke taman, mereka sembunyi. Tetapi Allah maha luar biasa, maha kasih, maha murah, penuh rahmat anugerah. Allah yang mencari manusia, Adam, di manakah engkau? Jadi saudara-saudara kita lihat, di dalam Alkitab juga disebutkan ada beberapa hati nurani. Jadi ada dikatakan hati nurani yang kotor, hati nurani yang tercemar, yang najis. Ada dinamakan hati nurani yang jahat. Bahkan ada yang dikatakan hati nurani yang dicap oleh iblis. Dicap itu seperti besi panas ditempelkan di badannya kuda. Wah, kalau sudah ini parah. Cap itu tanda kepemilikan. Kalau sudah hati nurani seseorang dicap oleh iblis, maka saya yakin orang sedemikian ya hanya kemurahan Tuhan saja. Kalau bisa selamatkan. Jadi saudara-saudara kita melihat bahwa hati nurani manusia karena dosa, maka hati nurani ini tidak lagi murni. Hati nurani ini menjadi kotor, hati nurani menjadi tercemar. Dan hati nurani ini menjadi jahat. Makanya kalau saudara ngomong sama orang yang tidak takut akan Tuhan, maka saudara akan tahu standar mereka dengan kita jauh berbeda. Hati nurani yang paling parah adalah hati nurani yang sudah dimiliki oleh iblis. Dicap, dimiliki. Kalau demikian bagaimana caranya supaya hati nurani ini bisa dimurnikan kembali? Kalau saudara menyuci baju yang kotor, saudara pakai rinso. Saudara pakai macam-macam. Tapi kalau hati nurani yang sudah dicemari oleh dosa, bagaimana caranya untuk membersihkan? Mari kita bersama-sama melihat Ibrani 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Haleluya. Hanya satu agen, hanya satu hal yang bisa menyucikan hati nurani kita. Apa saudara? Darah Yesus Kristus. Luar biasa. Hanya darah Yesus, hanya darah anak domba itu saudara-saudara. Itulah yang bisa menyucikan hati nurani kita. Dan ini pekerjaan darah Roh Kudus firman Allah menjadi satu di dalamnya. Ketika seseorang bertobat, dia disucikan oleh darah Yesus. Dan apa yang terjadi saudara? Orang itu bisa tidak lagi dihantui oleh kesalahan. Ini yang manusia tidak bisa memikirkan. Saya yakin setiap saudara pasti punya pengalaman itu. Bagaimana ketika kita salah dosa, kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Ya, atau mungkin waktu saudara pertama kali bertobat, sudah datang di bawah kaki Tuhan. Dengan beban dosa, dengan segala ikatan dan segala sesuatu dosa. Dan saudara datang kepada Tuhan, saudara percaya kepada Yesus, saudara menyerahkan diri kepada Yesus, saudara menerima Yesus sebagai juru selamat. Darah Yesus menyucikan saudara dan saudara bangkit dengan kelegaan. Haleluya. Ini yang firman Allah katakan di dalam Ibrani 10 ayat yang kedua. Orang menjadi terbebas, tidak lagi dihantui, dibebani oleh dosa kesalahan. Itulah darah Yesus yang luar biasa. Ya, jadi darah ini akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Maka orang yang sudah disucikan hati nuraninya yang baik itu, hati nurani akan berfungsi dan dia akan terus mendorong kita untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang seharusnya terjadi, saudara. Memang kita masih dalam proses kita jatuh bangun, tapi ada satu dorongan dalam hati kita. Kita mau hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan. Sekarang saya akan bicara hal-hal yang praktis. Bagaimana sebenarnya peranan hati nurani itu dalam kehidupan kekristenan. Di ayat pokok kita tadi kita sudah membaca bahwa Paulus dia berusaha hidup sesuai dengan hati nuraninya.
Tentu ini hati nurani seorang yang sudah disucikan dan diproses terus oleh Tuhan. Inilah yang harus menjadi panutan kita. Kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Biarlah kita juga berusaha hidup sesuai dengan hati nurani kita. Ada beberapa poin tapi saya tidak akan baca semua. Yang pertama, hubungan hati nurani itu dengan baptisan air. Kita baca dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kalau saudara baca di terjemahan lain, bukan untuk memohon, tapi sebagai jawaban. Jadi baptisan air itu adalah jawaban dari hati nurani kita. Perhatikan hal ini, saudara. Adalah respons atau jawaban dari apa? Hati nurani. Banyak anak Tuhan masih tidak mengerti. Oh, dibaptis selamat. Oh, sudah sakit parah. Dibaptis saja selamat. Saudara, bukan demikian. Bukan baptisannya yang menyelamatkan, saudara. Baptisan itu adalah jawaban dari hati nurani orang tersebut. Dia harus sungguh-sungguh percaya dari hatinya, bertobat dari hatinya, dan manifestasi atau perwujudannya adalah dibaptis. Jadi jangan dibalik dan jangan salah persepsi. Ya, asal dibaptis selamat. Bukan baptisan yang menyelamatkan. Penjahat yang di sebelah Yesus tidak berkata, oh ya kalau gitu kamu cepat turun, baptis dulu, naik lagi ke kayu salib. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Jadi baptisan itu harus dari hati nurani. Kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kita bertobat sungguh-sungguh dari hati yang sungguh. Karena iman dengan hati nurani tidak bisa dipisahkan. Iman dan hati nurani itu berjalan bersama. Kalau hati nurani diabaikan, dikatakan iman itu akan kandas. Yang kedua, saya mau bicara tentang pelayanan dan hati nurani. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ketiga. Coba saudara perhatikan, terutama yang melayani Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Seperti yang dilakukan nenek moyangku. Rasul Paulus dia bukan cuma hidup dengan hati nurani yang murni. Dia melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Layani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Banyak masalah timbul di sini. Melayani Tuhan tidak dengan murni. Dengan mengabaikan hati nurani. Hati nurani berbicara, saudara abaikan. Ayo saudara, kita kembali lagi. Layani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Amsal pasal 4, salah satunya ayat yang sering kali didengungkan. Bahwa apa? Pelihara hatimu dengan segala kewaspadaan. Pelihara hatimu terlebih dari segala sesuatu yang patut dipelihara. Jadi saudara-saudara, mari kita melayani itu dengan hati nurani yang murni. Karena saya percaya Tuhan juga sedang memurnikan gerejanya. Kalau kita tidak kembali kepada hati nurani yang murni, khawatirnya saudara, lambat atau cepat kita akan terlontar keluar dari gerakan ini, saudara-saudara. Jadi itu ayo kita kembali lagi kepada hati nurani kita. Kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita melayani Tuhan karena Dia adalah memang Tuhan kita, sesembahan kita, Raja kita. Kita melayani Tuhan karena kita sudah menerima anugerah keselamatan. Kita melayani Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Ya, bukan dengan hal-hal yang lain, bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari ini dan itu, bukan dengan motivasi-motivasi lain, tapi biarlah murni di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Rasul Paulus berkata, aku melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Bagian yang ketiga, hati nurani dengan penderitaan. Mari kita baca dalam 1 Petrus pasal 2, ayat 19 dan ayat yang ke-20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi saudara-saudara, kembali kita melihat di sini bahwa hati nurani itu penting dalam kita menghadapi hal-hal penderitaan. Kita tahu semua. Karena apa kita menderita? Karena apa kita punya masalah? Banyak orang tidak mencoba untuk introspeksi. Coba kita tahu semua bukan? Hati nurani kan tidak bisa dibohongi. Kenapa saya mengalami ini? Dan firman Tuhan berkata, kalau saudara mengalami ini,
saudara tahu karena hal yang baik, bukan karena dosa, maka itu adalah kasih karunia Allah. Amin. Saudara bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu yang patut disyukuri dikatakan. Sebab itu saat ini mungkin ada saudara yang punya beban dan segala macam. Saudara sedang mengalami sesuatu. Coba saudara kembali lagi. Kalau itu saudara tahu karena saudara memang sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Maju terus saudara, jangan mundur. Percayalah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, itu kasih karunia. Kalau saudara tahu memang karena salah saudara, ya bertobat dan jangan diulangi lagi. Dan mohon kemurahan Tuhan, Tuhan masih banyak kemurahan. Tuhan bisa menolong dengan berbagai macam cara. Memang ya ada resiko-resiko yang harus kita tanggung, tapi anak Tuhan itu selalu mendapat apa? Kemurahan. Kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, seperti Daud, salah dosa harus tanggung, tapi dia tetap datang kepada Tuhan. Dia dapat kemurahan juga, saudara. Ada satu contoh tentang bagaimana seorang wanita yang tertangkap basah ketika berzina. Maka orang-orang semua mengelilingi. Hanya saya lihat di dalam terjemahan kita ini ada satu kata yang hilang di situ. Di dalam Yohanes 8 ayat 8, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Lalu ayat 9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, nah di sini ada yang hilang. Seharusnya dikatakan being convicted by their conscience. Artinya mereka tertuduh oleh hati nurani mereka, lalu pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Teks aslinya ada kata hati nurani di situ. Nah disinilah saudara kita melihat hati nurani itu berfungsi. Nah saudara-saudara, hati nurani itu sangat berperanan dalam kehidupan kita. Kalau saya melihat kepada kitab Mazmur, saya melihat bagaimana Daud itu dia selalu berusaha dalam kehidupannya, berjalan, bertindak sesuai dengan hati nuraninya. Saudara bisa baca dalam Mazmur 17 dan 18. Ternyata Raja Daud ini ada seorang yang selalu berusaha berjalan sesuai dengan hati nuraninya. Baik kita baca saja Mazmur 18. Mazmur 18 ini adalah Mazmur yang dia tulis di masa-masa akhir hidupnya. Ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-27 saja. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan. Dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya. Saya yakin dia seorang yang berjalan sesuai dengan hati nuraninya. Sama seperti Paulus. Aku hidup dengan hati yang murni di hadapan Allah. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya. Dan menjaga diri terhadap kesalahan. Coba perhatikan saudara. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Sesuai dengan kesucian tanganku. Di depan matanya. Saudara, kalau saudara benar mau hidup dengan benar di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan membalas dengan berkat-berkat yang melimpah. Ini janji Tuhan, saudara. Saudara hidup di hadapan Tuhan dengan hati nurani yang murni. Oh, berkat-berkat itu dengan sendirinya mengalir. Ayat 26, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Kalau kita mau berusaha hidup murni di hadapan Tuhan, saudara, saya yakin Roh Kudus, Dia akan datang mengurapi kita. Dia akan menyatakan segala kemurahannya, berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu segala perkara. Sebab itu biarlah kita mau datang kepada Tuhan.